فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-babus sadis was samanun, bab yang ke-86. Bab al-masjidi yakunu fit thariq. Bagaimana kita membina masjid di jalan? Min ghairi dhararin bin nas, tanpa membahayakan orang lain. Bukan di tengah jalan ya, tengah jalan ya masalah. Tapi maksudnya adalah di tepi-tepi jalan. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau di rumah sendiri tak masalah, istilahnya apa, di area tanahnya sendiri tidak masalah, seperti yang akan dibahas di dalam hadis nantinya itu. Tetapi di tempat umum, seperti di tepi-tepi jalan, hukumnya apa? Maka ini diperinci. Kalau mengganggu orang yang lewat atau mengganggu pengguna jalan, ini haram. Tapi kalau tidak mengganggu, ya agak mundur sedikit, ada tempat untuk parking, ada tempat untuk wudhu dan sebagainya, dan masih ada tempat yang layak untuk orang berlalu lalang di tepi-tepi jalan itu, maka ini tidak mengapa. Bahkan ini membantu untuk orang beribadah, membantu orang yang ingin rehat-rehat dulu, berwudhu dan sebagainya. Ini amal soleh, pahalanya akan terus mengalir. Baik. Ulama yang melarang secara mutlak ini keliru, kata Al-Hafidh. Wa bihi qala Al-Hasan wa Ayyub wa Malik. Ini pendapat Al-Hasanul Basri, Ayyub As-Sakhtiyani dan Malik bin Anas. Dan kata Al-Hafidh, ini pendapat jumhur, bahwasanya boleh saja dan ini baik membina, memperbanyak masjid di tepi-tepi jalan, dan itu membuat orang jadi merasa tentram. Oh, saya pergi ke suatu pulau, di sana banyak masjid, orang jadi merasa tentram. Oh, ini banyak muslimin, daripada malah banyak tokong, banyak patung, banyak gereja. Na'udzubillah, membuat jiwa jadi sedih. Padahal bumi ini milik Allah Ta'ala. Baik, kita baca hadisnya. Al-hadisus sadis wasitun, al-hadisus sadis wasab'un ba'da arba'imi'ah, 476. Haddatsana Yahya bin Bukair, beliau Abu Zakaria. Maksudnya seperti mengikuti pola Nabi ya. Yahya anak Zakaria, nah dia Abu Zakaria. Abu Zakaria Yahya bin Bukair. Bukair itu datuknya. Yahya bin Abdullah bin Bukair al-Misri, Siqah. Qala haddatsana Lais. Lais beliau adalah Abul Harith Al-Lais bin Sa'ad al-Misri. Hadis Mesir ya, Al-Lais. Betul. Orang Mesir terkuat di zamannya, Lais bin Sa'ad al-Misri, Abul Harith. An Uqail bin Khalid, Abu Khalid al-Umawi, min asbatin nasfi ibni Syihab. Lais bin Sa'ad min asbatin nasfi Uqail. Jadi sanadnya kuat sekali. Wa bin Syihab, terulang-ulang ya, Imam Az-Zuhri, Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri al-Madani. Qal akhbarani Urwah, Ibnu Syihab asbatun nas fi Urwah, murid terbaiknya Urwah. Urwah Ibnu Zubair Abu Abdullah al-Madani, min kibari tabi'in, faqihun sabur, siqah. Baik. Beliau pernah apa? Kena penyakit ujian, kakinya kena penyakit yang parah sehingga harus dipotong. Beliau mengatakan, kalau harus pakai obat-obat tertentu saya tak kuat, tapi apa? Saya sholat. Kalau saya sholat, saya akan insya Allah saya khusyuk. Kalian waktu saya sholat itu boleh kalian potong kaki saya. Ternyata betul, malah sholat khusyuk, tak merasa kakinya dipotong. Ini bukan kelas kita sudah. Iya, entah sakit apa waktu itu, ujiannya berat, ujian penyakit. Boleh jadi namanya mungkin penyakit apa waktu itu yang merusak kaki atau apa, entah di zaman itu tak tahu. Ada aja penyakit. Baik, dan Urwah ini adalah asbatun nas fi Aisyah, murid terbaiknya Aisyah. Aisyah makcik dia ya. Anna Aisyah
Ummul Mukminin Ummi Abdillah Al-Ansariyah Al-Qurasyiyah Al-Madaniyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat lam aqil abawayya illa wa huma yadinani din. Saya tidak memahami, akil memahami. Saya tidak memahami kedua orang tua saya kecuali dalam keadaan mereka berdua memeluk agama ini, agama Islam. Kata Al-Hafidz ini menunjukkan bahwasanya ibu dia masuk Islamnya juga sudah lama. Ayahnya ma'ruf, Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr. Baik, At-Taimi Al-Qurasyi. Ibunya Ummu Ruman. Bukan Ruman tapi Ruman. Ini termasuk yang pertama kali masuk Islam, maksudnya golongan generasi pertama Islam. Masih di periode Makkah. Ayah dan ibu masuk Islam. Nah, anaknya ikut dan faham Aisyah. Walam yamurra alaina yaumun illa ya'tina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah melewati kami satu hari pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami tarafayin nahar, di dua tepi siang, yaitu awal pagi dan akhir petang. Bukratan wa asyiyah, di waktu pagi dan petang, menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq tiap hari dikunjungi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pagi dan petang. Kata Al-Hafidz, dohirnya adalah rumah Abu Bakar waktu itu ada di antara rumah Nabi dengan masjid, sehingga apa ya sering didatangi. Dan memang apa termasuk teman yang paling dekat untuk berdakwah dan seterusnya. Kemudian summa badali Abi Bakrin, ini hadisnya dipotong banyak sekali. Sudah pernah kita lewati. Pada suatu hari siang-siang Rasulullah datang mutaqanni, yaitu memakai apa? Memakai baju yang ada tutupnya mungkin untuk merahasiakan ketibaan karena mau memberitahu informasi rahasia. Kemudian Rasulullah mengatakan keluarkan semua yang di rumahmu. Maka Abu Bakar mengatakan tak ada kecuali keluarga Anda. Karena apa? Aisyah sudah menikah dengan Nabi, cuma belum digauli, nanti tunggu di Madinah. Jadi semuanya keluarganya sendiri ya. Kemudian Nabi memberitahu telah turun wahyu untuk hijrah. Dan seterusnya cerita panjang tentunya. Cuma ini dipotong. Kita lihat di sini yaitu ketika para sahabat hijrah, Abu Bakar ingin hijrah, Nabi mengatakan tunggu sampai Allah mengizinkan. Nah, kemudian Abu Bakar sambil menunggu, maka dia sudah sempat hijrah, tapi kemudian dilindungi oleh Ibnu Daginah sehingga kembali ke Makkah beribadah. Summa badali Abi Bakrin fabtana masjidan. Nah, ini yang menjadi sisi pembahasan. Kemudian nampak suatu pemikiran bagi Abu Bakar, yaitu ingin membina masjid sendiri. Kalau ke Masjidil Haram selalu dikacau, diganggu oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan lainnya. Maka beliau membina masjid bifina idarih, di pelataran rumahnya, di area di dalam pagar. Kata Al-Hafidz ini menunjukkan boleh orang itu memiliki masjid sendiri-sendiri, tetapi kalau tidak diwakafkan ya hukumnya masih seperti rumah biasa. Tapi kalau diwakafkan kepada Allah Ta'ala, maka pahalanya jadi kekal, terus mengalir. Nilainya lain. Ini sebelum hijrah ya? Ini jauh sebelum hijrah. Masih di Mekah ya? Iya betul. Membina masjid kecil di pelataran rumah. Fakana yusalli fi, beliau rajin sholat di masjid tersebut. Wa yaqra'ul Qur'an, beliau membaca Al-Qur'an. Fa yaqifu alaihi nisa'ul musyrikin wa abna'uhum. Kemudian para wanita musyrikin dan anak-anak mereka berdiri melihat ibadahnya Abu Bakar. Ya'jabuna minhu, mereka merasa kagum kepadanya. Wa yanzuruna ilaih, mereka melihat kepadanya. Wa kana Abu Bakrin rajulan baka'a, Abu Bakar lelaki yang banyak menangis. La yamliku ainaih, tidak mampu menguasai kedua matanya. Idza qara'al Qur'an, jika membaca Quran ikhlas. Bukanlah beliau mengiklankan diri untuk orang pada tengok, untuk para netizen mengawasi, tak ada.
Tapi Allah yang mendatangkan orang-orang itu. Mereka kagum dengan Abu Bakar As-Siddiq tanpa Abu Bakar yang mempopulerkan. Baik. Fa'afza'a dzalika asyrafa Quraisy. Maka peristiwa itu membuat para pembesar Quraisy merasa resah, khawatir nanti anak-anak dan perempuan terkesan dan masuk Islam. Nah, mereka tak rela itu. Baik. Kalau tak rela, saingilah ibadah sambil menangis. Nah, mereka tak mampu yang seperti itu. Hai nakal. Lasak sangat kucing itu. Baik. Pembahasannya telah kita lewati semua tentang masalah ini. Kesimpulannya boleh membina masjid di tanah sendiri, boleh juga di tanah yang umum, yang penting tidak sampai mengganggu orang, tapi malah membantu kaum muslimin. Ilahuna wallahu a'lam. Nah, ya itu hanya kerajaan. Nah, kita ikhlas lillahi ta'ala. Itu lagi dia macam tempat dan di macam kalau tempat masjid. Dia takut orang tak imarah. Ada satu dia mak masjid ramai lah. Lepas tu ada ustaz ni popular juga. Dia kata saya buat masjid ni surau ke masjid ni ada dah surau yang dekat. Jadi tak buatlah masjid tu. Dia takut apa takut ada orang imarah. Takut nanti sepi kosong. Takut sepi. Insya Allah pahala niat, dapat pahala niat. Suatu saat akan dimuliakan oleh Allah. Suatu saat akan ada aja orang yang datang untuk memuliakan seperti di Indonesia. Banyak memang tempat-tempat diniatkan oleh pengembangnya untuk apa? Untuk area situ. Tahu-tahu masing-masing orang kerja sibuk, berangkat pagi, pulang malam, tak ada yang sholat. Tapi lama-lama tahu-tahu ada aja yang singgah dan minta izin memanfaatkan tempat. Insya Allah niatnya tak sia-sia. Kalau ada orang imarah jadinya dosa harus kampung. Kalau kenapa? Katanya kami hukum bimbingan, dia jadi fardu kifayah. Bila ada orang pergi semayang itu, jadi satu kampung belum dosa. Dia faham dia itulah. Sih biasanya musyawarah dulu, gimana musyawarah dengan para tetua kampung situ. Kalau ini kampung ini belum ada masjid, gimana kalau kita buat masjid, mengajak orang sholat. Sudah ada masjid tak datang, ya memang salah sendiri. Kenapa mereka tak mau sholat? Berdosa jelas, salah sendiri mereka. Kecuali kalau orang sudah ada tempat sholat tempat lain, yaitu terserah. Sih ya lebih baik musyawarah, lihat keadaan di situ. Cuma kadang yang apa itu kompleks perumahan baru itu yang pengembangnya niatnya baik, ngasih musola tahu-tahu sepi. Kadang mau pakai rumah dengan tipu. Itu lagi satu lagi masalah. Tipu dapat mahal tapis lah. Iya, penipuan banyak. Allahul musta'an.